Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, yahobu, ahoy, oh di sana. Salam pahaba, kulon ngon. Salam Pancasila. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pemirsa, hari ini tepat 1 Juni 2024. Merupakan hari yang dikenal sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Makanya tadi di awal saya kemukakan salam Pancasila. Salam Pancasilanya ada 5. Begini. Nah itu, salam Pancasila ini dipopulerkan oleh BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Begitu. Jadi merupakan hari-hari yang paling bersejarah bagi Indonesia. Ya, selama ini mungkin yang selalu diperingati adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati. Nah, kalau yang 1 Juni diperingati secara nasional menjadi Hari Kelahiran Pancasila. Dan beberapa tahun ini menjadi tanggal merah. Nah, jadi tambahan ini bagi para pekerja, ya, pegawai, karyawan, menjadi hari libur nasional. Nah, ini kenapa ya sampai diliburkan secara nasional nih? Apa maksudnya? Gitu ya. Nah, di ruang redaksi kita mengundang 2 orang guru sejarah yang rata-rata ini sebetulnya kita bilang guru muda lah, masih muda, anak-anak muda semua ini. Ya. Selamat sore Pak Rismal. Ya, selamat sore Mas. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat sore Pak Yopi Rahmat. Selamat sore Mas. Salam Pancasila. Ya, salam Pancasila. Nah, 2 orang ini adalah guru sejarah dan dua-duanya ketua. Nah, ini Medan dikenal sebagai kota ketua. Medan kali kota ya. para ketua, jadi ketua-ketua ini. Nah, kebetulan Pak Rismal ketua MGMP. Iya, betul. Musyawarah Guru mata pelajaran sejarah. Iya, Kota Medan. Kota Medan. Iya. Oke, MGMP. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ini ketua MGMP bidang studi sejarah. Kalau sudah MGMP nggak pakai bidang studi lagi ya? MGMP sejarah gitu ya bilangnya? Iya, harus ditambah dengan sejarahnya karena setiap MGMP itu kan mata pelajarannya itu kan berbeda. Oke. Misalnya ada MGMP matematika. Oh begitu. Nah, jadi dia ketua MGMP apa ini? Nah, kan itu pertanyaannya. MGMP Iya. sejarah. Iya, MGMP sejarah untuk tingkat SMA karena nanti ada juga sejarah di tingkat SMK misalnya. Oh ada SMK. Iya, ataupun misalnya di aliyah kan begitu. Oh begitu ya. Jadi saya SMP ada lagi? SMP dia masuk sejarah ini dalam rumpun mata pelajaran IPS. IPS. Iya, jadi dia bisa saja nanti berarti MGMP IPS. IPS untuk di SMP. Begitu. Oke, mantap nih. Iya. Nanti bicara kita tentang MGMP nih, wah, Siap, sejak siap, kapan Mas. nih Iya. ya kan, gimana ini gitu ya. Karena berkaitan dengan masalah sejarah. Iya. Ya kan? Nah, berkaitan sejarah. Apakah sudah cocok kurikulum sejarah gitu kan? Nah, kemudian yang berikutnya, Yopi adalah ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Ya, betul. AGSI. Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Nah, ada MGMP, ada AGSI. Wah, ini bagaimana nih ya kan? Sama-sama ada provinsi, berarti ada Medan juga ya? Kalau di kita itu masih dalam struktur provinsi karena amanah dari pusat masih diarahkan untuk pengembangan dari tingkat provinsi. Walaupun kita kemarin sudah coba kembangkan itu di Medan dan beberapa daerah kabupaten kota. Nah, ini masih dalam proses pengembangan lah begitu. Oke. Ya, dan
sehari-hari sebagai Yopi sebagai guru sejarah di SMA, Negeri 1 Medan. Medan, SMA Negeri 1 Medan. Rismal dari Ya, saya sehari-hari bertugas di SMA Negeri 15 Medan. Medan ya. Oke, sama-sama di Medan ini. Iya. Antara 1 dan 15. Iya. Di alam ini. 1-15 ya kan. Nah baik, kita mulai dari riwayat lah MGMP dulu. Kita boleh Mas. tentang ini dulu. Iya. Bagaimana itu MGMP itu sosoknya? Sebenarnya MGMP ini kan adalah amanat sebenarnya dari undang-undang. Undang-undang guru dan dosen sebenarnya. Bahkan sebelumnya embrio dari MGMP ini pun sudah terbentuk. Ada berbagai nama yang berkaitan dengan wadah bagi guru ya, karena ini sebenarnya MGMP ini kan komunitas gitu ya, komunitas bagi para guru begitu. Nah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu dinyatakan bahwa setiap pendidik atau guru itu wajib bergabung dalam komunitas. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyediakan wadah ya agar guru berkomunitas, dan itu tentunya berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru nantinya. Nah, lalu realisasi dari Undang-Undang Guru dan Dosen itulah maka dibentuklah berbagai MGMP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau misalnya kita mengajar mata pelajaran sejarah, tentu dibentuklah MGMP. MGMP ini per kabupaten kota. Per kabupaten kota, dan kebetulan saya sejak 2018 itu sudah diamanahi sebagai Ketua MGMP Kota Medan. Dan belakangan ada juga arahan ataupun instruksi dari Dinas Pendidikan, khususnya cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, agar dibentuk lagi namanya MGMP sewilayah 1. Jadi sewilayah 1 ini meliputi wilayah Medan, Deli Serdang, dan juga saya diamanahi sebagai ketua pengurus. Jadi tujuannya tentu adalah ini untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru sejarah. Karena mengingat tantangan ke depan ya bagi para guru-guru, memang kita harus berkomunitas. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya di mana kita ya terkotak-kotak ataupun kita eksklusif begitu ya. Nah, ini sekarang kita bergabunglah dalam komunitas karena banyak manfaat yang nanti akan kita peroleh. Jadi setiap guru memang menjadi anggota ya? Iya. Anggota MGMP. Iya. Itu fungsinya apa ya? Ya, fungsi tentu banyak ya fungsinya. Karena kan begini, banyak, sebagai contoh saya ingin sampaikan, ada guru yang berkaitan nanti dengan pengembangan profesinya ya. Karena kita tahu bahwa guru saat ini kan sudah diakui oleh negara sebagai sebagai profesi ya, sebagai ya. Dan tentu kalau Mas Yadi tahu bahwa sekarang ini lagi gencar ini bagaimana pemerintah mencoba membuat guru itu menjadi seorang pekerja yang profesional ya. Dan apabila nanti dia mengikuti pendidikan profesi, tentu akan mendapat ganjaran ya. Ganjarannya itulah yang kita kenal dengan tunjangan profesi guru, TPG itu. Nah, syaratnya adalah bahwa dia memang harus terdaftar dalam komunitas. Oh begitu? Iya. Jadi kalau dia tidak terdaftar dalam komunitas MGMP ini, dia tidak akan bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, jadi sama sebenarnya sekarang ini guru ini sudah levelnya dengan profesi yang lain yang kita kenal di masyarakat, misalnya dokter gitu kan. Mereka kan punya komunitas ya, IDI gitu ya, Ikatan Dokter Indonesia gitu kan. Dan juga mungkin turunan di bawahnya misalnya Ikatan Dokter Spesialis Jantung Indonesia dan sebagainya misalnya, atau PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan sebagainya. Jadi seperti itu yang akan dibuat oleh pemerintah. Itu ada iuran ya? Ya, tentu iuran. Sesuai dengan namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah. Tentu iuran itu kita bicarakan ya secara di musyawarah itu ya? Iya, dalam kekeluargaan. Karena apapun ceritanya sebuah komunitas itu ya sangat dibutuhkanlah kepedulian dari anggotanya gitu kan. Ya gimana mau bisa berjalan kegiatan berarti MGMP ini sudah bisa memetakan ya potensi guru
misalnya MGMP sejarah, mengatakan potensi guru sejarah gitu ya di wilayah Kota Medan ya. Ya, di wadah itulah menjadi wadah bagi guru-guru sejarah di Kota Medan gitu. Ada berapa nih guru sejarah nih? Kalau dia negeri swasta, ya saya kira sudah hampir 1000-an ya, mungkin kalau kita petakan. Di Medan ya? Di Medan. 1000-an ya, negeri dan swasta ya? Iya. Wah, jadi luar biasa nih. Oke, ini asik ini. Nanti kita akan bertanya nih ya, apa pentingnya ini, apa pentingnya MGMP gitu kan? Oke, karena sudah tahu tadi fungsinya. Selanjutnya nih ada MGMP. Oh ya, sebentar, sebelum berpindah ke AGSI. Ini MGMP afiliasi pemerintah atau independen? Dia tentu kalau dibilang independen tidak. Gitu. Dia di bawah binaan dari Dinas Pendidikan ya. Karena begini, setiap guru kalau dikatakan itu dia wajib masuk dalam MGMP tadi. Wajib, katakanlah ya guru sejarah ini tadi. Nanti berbeda, nanti mungkin penjelasannya nanti bisa disampaikan dari Pak Yopi nanti untuk AGSI bagaimana kan begitu. Tapi kalau untuk pengembangan profesi dia tadi ya, bahwa dia nanti terkait misalnya ketika dia berkaitan dengan pengembangan kompetensinya, perlindungan profesinya dan sebagainya begitu ya. Dan ini dia terhubung dengan Dapodik gitu ya, data pokok pendidikan gitu ya. Nah, dari mana datanya sumbernya itu? Dari MGMP tadi gitu. Jadi kalau dia sudah masuk di MGMP, otomatis dia masuk dalam data pokok pendidikan. Jadi itu makanya berarti mitra dinas pendidikan. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena untuk Dapodik tadi ya, untuk memasukkan data-data pokok. Dapodik guru ya. Jadi kita pun kegiatan kita ya pastinya kita berkoordinasi juga kan gitu kan, karena kita tidak mungkin ini istilahnya melakukan kegiatan itu sendiri gitu ya. Perlu kita berkoordinasi, perlu kita bermitra, perlu kita berkolaborasi, terutama memang dengan pihak-pihak yang terkait. Tidak mesti harus dari dinas pendidikan ya, sama pemerintah, tapi juga dengan komunitas lain ya. Saya misalnya dengan Pak Yopi ya sering kita diskusikan begitu kan, karena kita juga butuh gitu support, apalagi label kita sama-sama bawa nama guru sejarah nih. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dengan komunitas-komunitas yang sifatnya tidak spesifik. Kalau ini kan spesifik nih untuk guru sejarah gitu ya. Misalnya kan ada beberapa komunitas untuk guru gitu ya. Ada macam-macam tuh misalnya di luar sana gitu ya, kita welcome gitu ya, kita terbuka. Intinya adalah tujuannya adalah bagaimana ini untuk meningkatkan kualitas guru gitu. Sekaligus misalnya menangani masalah-masalah. Iya betul. Jadi kita ada pendampingan juga ya kan, bagaimana problem ataupun masalah-masalah yang dihadapi guru gitu ya. Kita coba masuk di dalamnya kan begitu. Kita memberikan pendampingan, supporting dan sebagainya gitu. Baik. Setelah MGP, apa bedanya dengan AGSI ini? Pak Yopi. Iya, jadi kalau Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan hampir sama dengan asosiasi-asosiasi yang lain ya, di guru itu memang dasarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 begitu. Di pasal 1 ayat 13 itu menyebutkan bahwa organisasi profesi itu adalah perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, jadi secara jelas memang Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu berbadan hukum. Di bawah legalitas Kemenkumham lah begitu. Jadi kalau tadi Pak Suyadi mengatakan bahwa apakah independen atau tidak itu kan. Nah, bedanya dengan MGMP, kita independen. Jadi tidak berafiliasi dengan siapapun, tetapi kita mencoba berkolaborasi dengan siapa saja. Termasuk juga dinas pendidikan, balai-balai dan lain sebagainya. Makanya sejak awal berdirinya Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu 2005 di Malang. Ya, Bu Ratna, kalau mungkin Pak sudah dikenal, beliau itu penulis produktif ya dari Jakarta. Dan sekarang ini kita agak beda istilah yang kita gunakan. Kalau di Asosiasi Guru Sejarah itu kita gunakan istilah presiden. Presiden. Ketua umumnya presiden. Jadi kalau
yang lain-lain belum ada presiden waktu kemarin, kita sudah punya presiden. Nah, kebetulan beliau ini Berarti presiden AGSI pusat. pusat. Pakai pusat gitu. Iya, pakai pusat. Jadi Mas Rian ya, beliau PNS Jakarta, sudah doktor. Nah, beliau sebagai presiden kita saat ini. Jadi berbadan hukum tadi, kembali ke tadi. Kemudian yang dibentuk dan diurus oleh guru. Oh. Ya. Jadi mungkin berbeda. Ada juga mungkin ya organisasi profesi guru yang ketuanya mungkin bukan guru. Oh, ada Nah, juga. tapi kalau kita murni didirikan dan diurus oleh guru. Untuk apa tujuannya? Pengembangan profesional guru. Nah, jadi makanya di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di semua level, kebetulan sampai hari ini kita semua sudah berada di semua provinsi. Ada, ini baru kemarin pelantikan di Asosiasi Guru Sejarah Provinsi Papua Pegunungan, Mas. Oh, yes. Ya, baru pelantikan kemarin. Baru ya? Iya, masih baru. Jadi provinsi-provinsi yang baru pun kita sudah ada di sana lah, begitu kan. Nah, jadi di dalam Asosiasi Guru Sejarah itu ada departemen-departemen, ada advokasi, pengembangan profesi, kemudian ada litbang. Nah, litbang sendiri nanti mungkin bisa kerjasama dengan Mimbar lah kan, gitu kan. Kita buat kegiatan tematik, Mas. Tematik, kajian-kajian tematik yang sifatnya mungkin lebih ke webinar-webinar lah terkait dengan kesejarahan. Kemarin kita baru bahas ulama Minangkabau dalam pentas sejarah Delhi. Itu yang nulis kita undang langsung, kemudian kita buat webinarnya dan sebagainya. Kemudian ke depan mungkin ada kerjasama juga dengan MGMP dan museum, komunitas museum. Kita membuat kegiatan bareng-bareng tuh seperti pentas sejarah lah. Untuk menghidupkan, mengembalikan sejarah lokal di Sumatera Utara. Oh, asik tuh, jadi berbau lokal ya? Iya, kita ingin coba kembangkan itu. Oke, ya cerita tentang itu jadi teringat mungkin kebetulan minggu lalu kita bicara tentang sastra gitu ya. Iya. Sastra masuk kurikulum, ya. Ternyata memang ada sastra-sastra yang berbasis sejarah. Iya. Jadi katanya sastra masuk kurikulum itu tidak hanya guru bahasa sastra Indonesia, tapi guru-guru bahasa studi lain, terutama guru sejarah, ya. Karena banyak yang berbasis sejarah. Jadi betul. buku sastra ini juga bisa dipakai, bisa digunakan oleh guru-guru sejarah. Tadi saya lupa bawa buku dari kita, ada itu karya kita. Oh, Tadi mau kita kasih, gitu. cuma lupa banget. Ya, nanti bisa diputuhkan. Kalau di ilmu murni, ya sejarah itu masuk di sastra, ya kan Mas? Iya. Karena macam kita lihat di USU saja, prodi sejarah itu dia masuk di FIB ya? Iya, FIB ya. Dulu yang namanya Fakultas Sastra. Budaya ya. Iya, jadi memang bisa tuh kolaborasinya itu ya, bahasa Indonesia dengan sejarah saya kira. Nah, kira-kira yang membahas tentang kurikulum sejarah ini lebih cocok AGSI atau MGMP nih? Nah, bagaimana masalah kurikulum sejarah kita ini? Sebenarnya dua-duanya wajib terlibat. Karena iya. kalau berkaitan dengan kurikulum sejarah, tentu orang sejarah yang paling paham dan profesinya itu adalah sebagai guru sejarah. Bukan menafikan, mohon maafnya saya sampaikan misalnya yang dia backgroundnya ya murni ilmu sejarah ya. Tapi tentu yang diharapkan adalah yang memahami kurikulum untuk anak didik itu adalah memang orang yang terjun langsung ya di lapangan di sekolah. Itu siapa ya? Guru sejarah. Dan presiden aksi, karena saya juga sebenarnya masuk dalam kepengurusan aksi. Saya ini anak buahnya dari Pak Yopi ini kan gitu. Jadi betul yang disampaikan Pak Yopi, kami sudah membuat suatu sejarah ya, di mana komunitas itu ketuanya kami sudah bilang presiden. Iya, jadi Mas Rian itu adalah seorang guru di salah satu sekolah SMA negeri di Jakarta. Dan memang beliau adalah salah satu anggota tim pengembang kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembang kurikulum juga di Puskur lah. Jadi pusat kurikulum ya. Iya, kurikulum sejarah itu adalah hasil kerja beliau gitu. Oh, begitu. Iya. Tapi tentunya di luar itu pun ada dilibatkan. Saya pun juga mengetahui itu ada guru-guru sejarah dari berbagai sekolah di Indonesia, sekolah terbaik di Indonesia kan begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah itu, tidak mesti harus dibenturkan ini mana yang harus aksi dulu yang nangani atau MGMP enggak. Tapi karena memang keanggotaan di MGMP dan aksi ini kan guru sejarah, tidak ada masalah itu. Saya kira itu dia dari saya, Mas Yadi mungkin. Tambahan dari Pak Yopi. Tadi dikatakan bahwasanya
presiden Iya. AGSI adalah guru sejarah, Iya. kemudian menempati di pusat perbukuan ya, pusat kurikulum Iya, perbukuan, jadi betul, pengembang iya. kurikulum untuk Iya. pendidikan Dan sejarah iya, ya. betul. Nah begitu. Berarti buku-buku sejarah sekarang yang berkembang, yang ada di di lembaga-lembaga pendidikan ini bagian dari dari pusat kurikulum ya. Iya, jadi Bagaimana nih? memang ini tarik ulur terus. Iya. Kan kita kan sebagai asosiasi memang melihat ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Iya. Beberapa ini kita terus intens ini, Mas. Jadi kita terus berjuang ya. Pertama ketika Direktorat Sejarah dihapuskan. Nah itu bagaimana itu? Ini Nah, bahkan tidak hanya itu, kita mulai misalnya ada iklan-iklan yang terkait dengan guru sejarah itu. Nah, ada iklan yang mendiskreditkan guru sejarah, kita nggak sebut lah ya. Kemudian ya kita sampai kemudian ada permintaan maaf dan sebagainya. Kemudian terkait dengan Direktorat Sejarah kita coba bangun komunikasi, kita bangun secara administrasi dan sebagainya. Kita coba terus perjuangkan itu sampai terkait dengan mata pelajaran sejarah kemarin yang isunya itu mau dihapuskan kan begitu. Nah, walaupun jadi tetap Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tetap memperjuangkan itu secara organisasi. Jadi secara kelembagaan kita terus berjuang untuk mempertahankan sampai terakhir tidak hanya aksi ya sebenarnya. Ada juga peran-peran teman-teman guru sejarah yang lain yang menulis lewat. Jadi tulisan-tulisan itu Mas itu luar biasa kekuatan itu luar biasa sampai akhirnya kemarin alhamdulillah ada satu mata pelajaran sejarah pilihan. Jadi ada mata pelajaran sejarah tingkat lanjut namanya. Nah, kita berhasil untuk memasukkan itu walaupun itu sekali lagi memang bagian dari dialektika ya. Bahwa sebenarnya yang kita inginkan adalah harusnya memang mata pelajaran itu masuk menjadi mata pelajaran wajib. Gitu, bukan pilihan. Karena sejarah kan sejatinya bukan pilihan. yang peminatan atau pilihan itu? Pilihan. Nama ya? Iya, pilihan. Jadi kalau pilihan sebelumnya ya? kan peminatan. Peminatan. Ya kan, artinya itu wajib juga begitu juga. kan. Nah, kalau ini pilihan. Pilihan pula. Ya, padahal sejarah bukan satu pilihan kan gitu. Ada lagunya tuh kan gitu. Iya. Berarti kan memang tidak mementingkan sejarah. Iya. Iya, benar. Makanya sampai hari ini tetap masih kita terus komitmen untuk bertahan dengan dengan argumentasi kita bahwa memang sejarah ini organisasinya luar biasa. Penting sekali karena di dalamnya itu nilai-nilai sejarah dan Dirjen Kebudayaan kan juga sering mengatakan bahwa sejarah itulah yang kemudian membangkitkan mentalitas bangsa, kemudian kepribadian bangsa dan sebagainya terkait dengan Pancasila juga kan begitu. Sebagai hari ini ya 1 Juni kan. Jadi aksi terus melakukan hal-hal yang seperti itu, tetap memperjuangkan itu gitu. Oke. Karena kan Bung Karno bilang jas merah. Iya. Iya kan? Iya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Iya. Gitu. Nah, berarti memang pendidikan sejarah ini ya yang sempat booming ya, sempat viral akan dihapuskan. Betul. Gitu. Berarti akan melenyapkan Iya. para pendiri bangsa ini ya. Iya. Nah, berkaitan dengan masih tentang kurikulum sejarah ya. Iya. Kita lihatlah dalam pembelajaran sejarah itu. Tadi dari singgung sejarah-sejarah lokal, gitu kan. Selama ini kan mungkin dalam kurikulum nasional, sekarang kurikulum apa namanya ya? Kurikulum 13 gitu. Merdeka. Sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar bagus. Bagusnya begini, berarti kan guru ini bebas mengeksplorasi untuk pembelajaran sejarah yang berada di sekitar. Bagaimana? Karena sampai sekarang kan kita di dalam buku sejarah itu tidak tahu bagaimana sejarah kerajaan Aru. Iya. Yang ada kerajaan Majapahit, iya kan? Iya. Bagaimana nih, Pak Rizwan dulu? Kalau untuk kerajaan Aru ada pakarnya di sini nih, Mas. Karena beliau ada menulis buku tentang kerajaan Aru. Tapi saya begini, saya menanggapi ya. Jujur harus kita akui bahwa porsi tentang sejarah lokal itu masih sangat kurang. Masih sangat kurang, sangat kurang. Itu makanya komitmen kami, concern kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi
saya berkolaborasi dengan Pak Yopi, kita punya satu ide yang sama, satu visi yang sama. Bagaimana supaya sejarah lokal ini mendapat tempat. Dan itu sudah bolak-balik kita suarakan dalam forum-forum ilmiah. Kita pernah diundang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan fokus group discussion begitu ya. Dan kita sudah teriakkan juga, mohonlah. Artinya yang kita lihat selama ini ya dalam tanda kutip itu Mas, bahwa konten atau materi dalam kurikulum untuk sejarah itu masih Jawa sentris. Masih Jawa sentris ya kebanyakan. Walaupun itu pelan-pelan sudah mulai dirubah sih, tapi porsinya kalau menurut hemat saya masih sangat kurang. Begitu ya. Jadi ada beberapa tokoh dari daerah bukan hanya di Sumatera Utara yang seharusnya bisa diangkat begitu ya. Masing-masing daerah masing-masing daerah itu kan saya yakin mereka punya putra-putra terbaik mereka yang memberi kontribusi terhadap pembentukan negara ini gitu kan, bangsa ini, dan itu seharusnya mendapat tempat gitu loh. Jadi jangan kita sampai, kalau saya sehari-hari di kelas itu Mas, saya tanya itu, coba kamu sebutkan nama pahlawan satu aja, dibilang Diponegoro, Patimura. Jauh ya? Jauh ya? Kok nggak langsung Singamangaraja gitu ya? Padahal dia tinggal di jalan Singamangaraja. Jadi kayak gitu loh. Itu contoh sederhana gitu loh. Iya, jadi apalagi kaitan dengan hari ini ya, hari lahirnya Pancasila gitu ya. Jadi pembentukan negara Indonesia ini kan banyak sumbangsih kan begitu sebenarnya kan. Dari berbagai pihak ya, gitu. Jadi inilah yang concern kami gitu, sejarah lokal, bukan hanya tokoh, termasuk juga peristiwa-peristiwa. Ambil contoh, saya mendorong anak-anak saya kan begitu. Ketika tahun lalu DHD 45 Provinsi Sumatera Utara mengadakan lomba pembuatan video atau film pendek kan begitu kan, yang mengangkat peristiwa sejarah lokal, dalam masa revolusi fisik ya. Tahun 45 kan begitu. Ya, saya arahkan, saya dorong siswa saya itu untuk mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah kami berhasil menjadi juaranya kan begitu. Perang Medan Area. Tentang perang Medan Area gitu. Itu diawali dari apa? Dari kegelisahan saya selaku guru sejarah juga. Bahwa siswa saya yang notabene mereka itu adalah tinggal di Medan, bersekolah di Medan, tapi tidak tahu tentang Medan Area itu apa. Yang tahunya tentang peristiwa 10 November di Surabaya gitu kan. Jadi padahal ternyata peristiwa Perang Medan Area itu termasuk salah satu peristiwa besar, peristiwa berdarah gitu ya, 5 besar. Yang ternyata tidak masuk dalam buku pelajaran sejarah. Bahkan dalam buku sejarah yang dipelajari anak sekarang nggak ada itu. Atau kalaupun ada porsinya sangat sedikit. Jadi itu menjadi kegelisahan saya itu. Nah, kalau menghadapi kegelisahan itulah, bagaimana lo mengatasi itu guru-gurunya? Ya tentu kita peduli nggak guru sejarahnya ini? Kadang nggak peduli dia apa yang ada di buku itu. Nah itu seharusnya itu bukan lagi peduli. Ya kalau saya bilang apa di atas bahasa peduli itu kalau saya bilang, ya memang wajib saya katakan itu. Guru bahasa Indonesia wajib lah ya. Iya, wajib guru sejarah gitu ya. Kalau guru bahasa Indonesia nanti dibilangnya bukan ranahnya itu. Tapi maksud saya adalah guru sejarah gitu loh. Masa dia tidak mengarahkan anak-anaknya untuk mengetahui sejarah lokal? Siapa lagi yang akan menjaga merawat lah ya sejarah asik lokal ini. itu Jadi kalau nggak guru sejarah ini gitu. Wajib mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Iya betul. Jadi ini kita mungkin yang dikatakan Pak Yopi tadi, segi-segi tematik ya. Karena sejarah ini kan mungkin ada 3 hal. Pertama peristiwa, kemudian tempat, kemudian manusia. Nah manusia ini mungkin orang-orang yang berjasa terhadap sebuah daerah ya. Nah, itu yang harus dikembangkan. Kemudian peristiwa-peristiwa sejarah gitu kan, yang ternyata banyak di daerah-daerah gitu kan. Betul. Nah, kira-kira hal ini ada nggak ditangkap oleh AGSI gitu ya, sampai ke tingkat nasional lah masalah kurikulum ini, supaya pembuatan selain buku itu ya, mungkin segi-segi tematiknya itu bagaimana nih? Ya, jadi kalau terkait dengan kurikulum Merdeka, mata pelajaran sejarah sebenarnya bisa sangat dikembangkan, berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kaku ya, sangat kaku, saklek begitu. Jadi apa yang diajarkan ya itulah yang kemudian kita ini kan. Tapi kalau soal-soal yang muncul itu yang dari Jakarta itu apa yang ada dalam buku yang dalam buku itu begitu. Nah, kalau sekarang pengembangannya sangat jauh berbeda dan ini
tergantung gurunya juga. Gurunya, iya, ya? tergantung gurunya. Asik Kalau ya. gurunya punya kreativitas, kemudian profesional, kompetensi profesionalnya itu kemudian dimunculkan, maka yang terjadi adalah anak-anak akan sangat luar biasa pembelajar sejarahnya. Tapi ketika gurunya pun masih tidak memiliki semangat itu, ya sama saja begitu. Jadi ini kembali ke gurunya. Makanya Asosiasi Guru Sejarah itu sangat concern terkait dengan itu. Nah, ini perlu nih. Sangat concern dengan itu. Iya. Makanya beberapa kali kegiatan-kegiatan kita itu terkait dengan itu. Bagaimana pengembangan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran. Cocok itu. Kemudian dikaitkan dengan sejarah lokal dan sebagainya. Nah, ini Litbang ini kita targetnya akan ada 1 buku terkait dengan sejarah lokal. Nah, jadi mungkin kalau bisa Mas jadi editornya kan gitu. Bisa. Itu. Jadi sehingga dari situ kita mencoba untuk ini loh kontennya sudah ada. Iya. Gitu. Nah, ini kan masalahnya kan kontennya nggak ada tuh. Nah, jadi kita coba kembangkan itu. Nah, kemarin juga kita kerjasama dengan Unimed pernah terkait dengan e-digital. Kan anak-anak kan tuh seneng tuh Gen Z. Ya, kan? sekarang ya. Nah, sampai hari ini juga masih kita Unimed nggak tahu kita gimana prosesnya. Nah, kita mencoba untuk menyusun buku-buku, konten-konten yang memang disesuaikan dengan zamannya. Karena kalau sejarah, cerita masa lalu, nonton film Naga Bonar, sepertinya masih apa ya kan, nah gitu lah. Hal-hal seperti itu yang kemudian kita kembangkan coba. Iyalah, berbasis digital ya, mengenalkan sejarah seperti itu tadi. Wah, ini MGMP berterima kasih kali dengan AGSI nih. Ya, sebaliknya pun AGSI pasti. Iya, saling menguatkan. Saling menguatkan. AGSI bisa melakukan pengembangan dan bisa memotivasi guru-guru sejarah tadi itu. Kalau tidak ada rangsangan dari lembaga-lembaga terkait, mungkin guru bahasa Indonesianya yang tadi apa yang ada saja gitu ya, nggak bisa mengembangkan kualitasnya, profesionalitasnya. Karena dia sebenarnya, gitu. Mas, yang ada di dalam AGSI itu, aksi itu juga adalah MGMP juga. MGMP juga. Cuma karena lebih independen, tidak terikat pada lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel ya. Tidak masalah kan begitu. Jadi ini yang sebenarnya kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi, kami saling menguatkan artinya. Pasti tentu ada ketika kita berkomunitas itu tentu ada hambatan-hambatan, ya itu coba kita diskusikan. Dan apa ide-ide kita ke depan juga kita bicarakan kan begitu. Itu sudah pasti saya kira. Nah, ini keren nih karena pembahasan kita ini menyangkut sejarah ini juga terkait ya dengan yang sekarang ya. Hari kelahiran Pancasila. Ya, bagaimana mengenalkan atau membudidayakan Pancasila mungkin sejak dini. Sejak dini kan, sejak anak-anak, sejak sekolah, berarti melalui bangku-bangku sekolah. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh siapa sajalah, apakah guru sejarah atau pihak-pihak terkait gitu ya, untuk meramai-ramaikan, membumikan Pancasila ini. Bagaimana nih? Saya kira begini, kita mulai dari hal yang sifatnya sangat simpel saja, sangat sederhana. Sekolah saya adalah salah satu sekolah yang mungkin berbeda dengan sekolah lain menyikapi tentang Hari Lahir Pancasila ya. Kami hari ini melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara ya? Iya. Nah, kita mau lihat di situ, apakah anak-anak masih mengingat dengan baik sejarah lahirnya Pancasila di situ. Ternyata alhamdulillah respon anak-anak, mereka datang tepat waktu, mereka mengikuti upacara itu dengan hikmat. Itu dari hal yang sifatnya sangat sederhana gitu. Pada saat saya mau berangkat ke sekolah tadi, saya melihat ada sekolah yang tidak mengadakan. Oh, ada juga ya? Iya, upacara. Nah, itu tantangan memang, seperti yang disampaikan oleh Mas Yadi, bagaimana membumikan. Kadang dari hal yang situ saja. Nah, kemudian kalau dari sejak dini, saya kira nilai-nilai Pancasila itu bisa kita tanamkan. Saya teringat dengan seorang begawan atau budayawan ya kan Pak Yopi ya. Mas Sujiwo Tejo itu menyatakan apa? Pancasila itu nggak ada. Itu dapat protes tuh kami itu. Saya diceritakan oleh Pak Yopi waktu itu kan. Kenapa kok sampai diprotes? Rupanya Mas Sujiwo Tejo itu simpel aja menjawab. Kenapa nggak ada? Karena kita tidak mempraktikkan.
nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kayak gitu. Dan itu memang realita yang kita temui saat ini gitu. Di berbagai tingkatan masyarakat gitu ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai memudar gitu. Nah sekarang ya kalau dikatakan benteng terakhirnya itu siapa ya, tentu institusi atau lembaga pendidikan sebenarnya. Walaupun kita tidak mengabaikan lembaga di keluarga atau kan begitu, itu juga bisa dijadikan ujung tombak juga kan untuk kembali membumikan Pancasila tadi, nilai-nilai Pancasila tadi. Banyak. Bahkan sekarang ini di kurikulum Merdeka itu ada P5 namanya. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini kan punya 6 dimensi dan saya kira bagus sekali dimensinya ya. Berkebinekaan global, kemudian gotong royong, religius, kreatif, mandiri, kemudian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus sekali itu. Gitu. Iya, jadi ada 6 dimensi itu. Dan itu sekarang di sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka itu melaksanakan itu. Dan hasilnya luar biasa saya kira. Wow, mantap itu. Iya, itu dia. Dan termasuk beliau ini adalah seorang pelatih ahli sekolah penggerak. Wah, itu tentu sudah paham sekali bagaimana membumikan nilai Pancasila gitu. Berarti mesti bekerja sama dengan AGBSI. Iya. Guru Bahasa Indonesia misalnya menyelenggarakan sayembara ya. Iya. Sayembara menulis, mengarang gitu ya. Untuk membudayakan ini. Iya. Bagaimana nih? Ada nggak AGBSI memperkasa itu? Ya, jadi memang kita berupaya juga Mas Yadi untuk membangun kemitraan itu. Jadi kalau bicara membangkitkan kesadaran sejarah, kemudian membumikan Pancasila itu gitu. Ini bukan hanya tanggung jawab guru sejarah saja, bukan tanggung jawab guru Pancasila saja dan atau yang khusus-khusus lah begitu kan. Tapi ini tanggung jawab semua. Makanya kalau dalam pendidikan itu ada tripusat pendidikan. Ada keluarga, ada masyarakat, kemudian ada sekolah. Jadi 3 ini yang harus berkolaborasi. Makanya tadi banyak disebutkan ada P5, penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, di rumah juga harusnya ada kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan ke sana. Jadi tripusat ini memang harus jalan bareng. Kalau tidak ini nggak akan bisa tercapai. Sekolah sudah baik profil pelajar Pancasilanya, begitu sampai rumah selesai. Nah, ini kita bicara bukan melepas tanggung jawab ya, tapi inilah secara teori dan juga prakteknya bahwa tripusat pendidikan ini memang harus berkolaborasi dan sama-sama lah untuk menguatkan Pancasila itu. Nah, tadi itu menarik karena kita pernah juga kerjasama dengan BPIP, Mas Yadi, dalam kegiatan persambungan Pancasila di Surabaya. Dan itu salah satu yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo begitu. Karena kalau kita mengatakan Pancasila itu ada, terus mana wujudnya? Betul, harus untuk menyadarkan orang harus begitu. Iya, jadi kontroversi dulu. Nggak ada Pancasila mana? Kalau ada, kalau ada mana gitu ya? Ya kalau aku Pancasila. Iya. Aku berkelahi kan. Betul. Jadi perkelahian itu yang kemudian harusnya dihindarkan. Persatuan Indonesia yang utama. Tidak saling mengklaim aku yang benar gitu. Makanya menarik Mas ketika bicara soal Pancasila, maka bacalah bukunya Prof. Yudi Latif terkait dengan itu ya, mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Jadi banyak sekali contoh-contoh Pancasila yang sudah diamalkan itu dari tokoh-tokoh bangsa kita. Nah, tapi sayangnya itu belum dioptimalkan di sekolah. Makanya sastra masuk sekolah itu sebenarnya bagian dari situ. Walaupun banyak hal yang kemudian harus dilihat dan sebagainya begitu. Itu mungkin kalau dari Wah, ini asik ini bagaimana bisa membudayakan Pancasila ini kan. Ya, tadi Pak Ismail menyinggung tentang P5. Iya kan? Nah, kalau sekarang ada P5, kemarin ada P4. Apa beda? Bedanya satu angka aja itu. 4 dan 5. Sebenarnya gini, kalau dia P4 saya mengalami gitu. Dalam konteks saya sebagai seorang siswa ya. P4 itu kan pada masa rejim Soeharto. Dan itu wajib dilakukan oleh
peserta didik, bahkan juga mungkin guru ya. Saya waktu SMP dan SMA sempat mendapat P4 itu. Benar-benar kalau saya bilang boring gitu ya, bosan. Karena kita didogma gitu ya, kita diindoktrinasi kan begitu ya, dengan teori-teori yang ternyata prakteknya tidak sesuai gitu ya. Nah, kita kalau kita lihatlah sila yang kedua gitu ya. Kita ambil contoh di sila kedua, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kenapa pada zaman rezim Soeharto itu ya kan tumbuh subur korupsi? Di mana keadilan itu gitu loh? Dan pelaku korupsi itu dibiarkan gitu kan? Atau itu juga melanggar sila kelima ya, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh manusia, jurang pemisah, yang gap, kaya makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin gitu. Ketimpangan itu sangat nyata gitu kan. Nah, di mana nilai kegotong royongan itu ketika mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi kita hanya diajarkan hanya dogmatis yang itu boring luar biasa. Saya ngikutinya dari pagi sampai sore gitu loh. Makanya diperbaiki di P5. Iya, di P5 ini kita memang benar-benar membebaskan. Kita sesuai dengan semangat kurikulum merdeka ya. Kita membebaskan siswa gitu loh. Agar dia mengenal jati dirinya gitu kan, dan menjadi manusia atau insan yang Pancasilais kan begitu. Jadi artinya ada salah satu dimensi profil Pancasila itu kan berkebinekaan global. Kita buat proyeknya bagaimana mereka mengenal bahwa bangsa Indonesia ini beragam suku loh, gitu. Lalu kita buat proyeknya mereka memasak makanan tradisional dari suku di luar dirinya gitu loh. Nah itu ternyata menarik minat siswa gitu loh. Iya, seperti itu dan kita buat dalam bentuk panen raya gitu ya. Jadi siswa itu menampilkan hasil karyanya. Misalnya dia menari tarian tradisional dari luar sukunya gitu. Jadi itu dia, ataupun dia tinggal di rumah kawannya yang berbeda suku dengan dia, beda agama dengan dia. Jadi seperti itu gitu. Dan itu menarik. Menarik ini jadi. Iya. Ya, pemirsa, perbincangan kita tentang sejarah ya. Kebetulan hari ini merupakan hari bersejarah tentang hari kelahiran Pancasila. Kita sudah menghadirkan dua pembicara penting. Ini tokoh-tokoh yang ada di Medan dan di Sumatera Utara. Guru-guru bersejarah yang sangat kompeten untuk menegakkan sejarah bangsa, gitu ya. Tidak terasa waktu kita sudah berjalan gitu ya, Pak Rismal dan Pak Yofi ya. Mungkin closing statement singkat kepada pemirsa, silakan. Siapa duluan? Pak Yofi saja. Yang lebih tua dulu. Senior. Closing singkat dari saya di hari yang bersejarah ini. Mari kita kembali mengingat ya apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahwa hari ini adalah hari sejarah lahirnya Pancasila. Sesuai dengan tema di tahun ini adalah Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Artinya kita kembalilah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu saja. Silakan. Iya, terkait dengan Pancasila adalah sebuah kebanggaan kita, sebuah produk yang dihasilkan dan digali oleh Bung Karno melalui proses penggalian yang panjang dari bumi Indonesia, khas Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno tahun 60-an itu di PBB itu menjadi memory of ingatan kolektif lah, seluruh dunia dianggap oleh PBB. Sehingga kalau kita tidak menggunakan Pancasila itu ya saya pikir ini sangat merugikan kita. Dan kuncinya memang hal-hal yang mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari saat ini, dan hal-hal yang sederhana, dimulai dari kata perbuatan Pancasila. Itu mungkin dari saya. Pemirsa, demikianlah perbincangan Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran, Mimbar Umum pada hari ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, Mojojua, Anjojua, Aho, Yaho, Bu, di sana. Salam Baba, Kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.